Berapakah ketinggian maksimum bintang yang mempunyai deklinasi 50 derajat ketika diamati oleh pengamat di lintang 45 derajat? Oke. Oke, sebelum ke situ, aku mau menjelaskan dulu tentang koordinat ekuatorial. Ekuatorial. Oke, nah di koordinat ekuatorial, koordinatnya itu ada ascenso rekta sama deklinasi. Koordinat ekuatorial itu sebenarnya adalah perpanjangan dari koordinat bumi ya. Jadi koordinat bumi itu kan ada kutub utara kan. Jadi ada kutub langit utara gitu ya. Yang bawahnya ini adalah kutub langit selatan. Terus ini adalah bidang ekuator. Sebenarnya kan bumi itu ibaratnya di tengah-tengah sini ya. Dia punya kutub utara, punya kutub selatan gitu. Terus ininya ekuator. Jadi kalau diperpanjang ya, kalau diperpanjang dengan ukuran yang sangat besar gitu, jadi kutub utara ini diperpanjang sampai ukuran yang sangat tak hingga itu, maka ya akan terbentuk segitiga, akan terbentuk bola langit ya. Jadi KLU itu, ekuator ini kalau diperpanjang ya jadi bola langit ya, jadi bidang ekuator yang ini. Kutub selatan kalau diperpanjang jadi kutub langit selatan itu. Itu koordinat dari ekuatorial. Kemudian untuk koordinatnya itu ada yang namanya ascenso rekta. Ini diukur dari titik Aries ke arah timur sampai ke proyeksi benda di ekuator, di bidang ekuator. Kemudian ada deklinasi. Ini diukur dari bidang ekuator ke arah kutub langit. Jadi titik Aries itu adalah perpotongan antara bidang ekliptika dengan ekuator ya. Disebut juga sebagai titik vernal equinox. Ini titik Aries ini sudah aku jelaskan tadi sekilas di awal. Kalau masih ingat, ya ini ya. Nah ini ya. Jadi di sini ada titik Aries atau titik vernal equinox ya. Itu merupakan titik perpotongan antara bidang ekliptika dan ekuator. Nah, ini misalkan matahari seolah-olah itu kan dia bergerak mengelilingi bumi kan. Ini adalah gerak tahunannya ya. Di sini tanggal 21 Maret,
22 Juni, 23 September, 22 Desember. Nah, matahari itu ada di titik Aries gitu, pada tanggal 21 Maret. Oke. Di titik Aries itu adalah perpotongan antara bidang ekliptika dan ekuator. Nah, misalkan ada bintang di sini nih. Ada bintang di sini. Maka di titik final equinox. Equinox atau titik Aries. Bintang ini punya deklinasi sebesar, punya RA sama deklinasi ya. RA itu mengukurnya dari titik Aries ya, ke arah timur ya. Jadi ke sana itu ke arah timur ya. Kita bisa lihat dari ininya, dari kutubnya ini ya. Ini kan arah utara. Berarti kalau arah ke timur, ini kan arah utara ya ke sana. Ke sana itu ke arah timur. Ke sana ke arah barat, ke bawah ke arah selatan deh. Tuh. Jadi titik Aries itu mengukurnya ke arah timur ya. Ini adalah, dan RA, sorry, kok titik Aries, ascenso recta itu mengukurnya ke arah timur. Dan biasanya ascenso recta ini dinyatakan dalam satuan jam. Jadi satu putaran itu adalah 24 jam. Nah, kalau di sini ya kira-kira ini ya sekitar 3 jam gitu ya. Ini bintang A misalnya. 3 jam. Kemudian deklinasinya kira-kira 45 derajat. Nah, misalkan ada bintang B yang di bawah sini. Nah, bintang B ini juga bisa dinyatakan nih koordinatnya. Tuh. RA sebenarnya bisa dinyatakan juga negatif dan nilainya. Kalau negatif dia arahnya ke barat gitu ya. Oke. Ke arah bintang B. Ini berarti RA-nya ya kira-kira sekitar berapa nih? Ya anggap aja 21 jam gitu ya. Karena kan satu putaran 24 jam. Deklinasinya dia negatif. Deklinasinya negatif. Bukan negatif. Negatif 30 misalnya. Tuh. Gitu ya. Oke. Nah, titik final equinox ini relatif terhadap bintang-bintang ini ya. Ini relatif sama gitu. Jadi kalau bintang-bintang ini kan bumi itu kan bergerak kan ya. Sorry, bumi itu kan berotasi ya. Jadi bumi ini misalkan bumi, dia kan berotasi ya. Berotasinya itu ke arah sana. Maka seolah-olah karena bumi itu berotasi dan arahnya ke arah sana ya, bintang-bintang ini akan terbit nih dari timur ke arah barat. Di bintang itu terbit dari timur ke arah barat. Dari arah timur ke arah barat. Tuh. Karena rotasi bumi kan arahnya ke sana. Di bintang terbit dari timur ke arah barat. Titik Aries juga akan terbit di timur dan terbenam di barat. Gitu. Karena dia posisinya relatif terhadap bintang-bintang itu ya tetap ya. Jadi ascenso recta itu relatif diam.
Walaupun sebenarnya nggak konstan ya RA dari bintang-bintang itu. Karena ada efek presasi yang tadi aku jelasin awal tadi. Tapi untuk waktu yang singkat, gitu, waktu yang nggak lama, bisa dianggap RA bintang itu relatif diam terhadap titik Aries. Posisi bintang relatif diam terhadap titik Aries. Oke, nah mungkin aku gambarkan lagi ke yang gabungan ya. Oke. Sekarang sebelum ke situ, aku mau ngejelasin tentang pengamat di lintang tertentu. Oke. Oke. Pengamat di lintang tertentu. Oke, jadi kalau ada pengamat di lintang tertentu, dia berdiri kayak gini kan ya. Ini ke arah zenit ya. Ini bidang horizon. Gitu. Dan ini adalah lintang pengamatnya kan ini. Nah, kalau kita lihat arah kutub utara, arah kutub langit utara, ini kan kutub utara. Ini kutub selatan, ini ekuator bumi ya. Arah kutub langit utara itu arahnya ke sana. Arah KLU. Ya. Ini juga sama nih, arah KLU. Nah, ternyata arah KLU itu atau ketinggian dari KLU itu sama dengan lintang pengamat nih. Ternyata ketinggian dari KLU ini sama dengan lintang pengamat. Ya. Oke, mungkin aku carikan gambarnya di internet ya, biar lebih paham. Bintang sirkumpolar. Oke. Jadi kalau kita mengambil gambar langit dengan waktu exposure yang lama itu, maka akan didapatkan gambar seperti ini kan ya. Seolah-olah bintang itu mengitari kutub langit. Jadi ini itu adalah kutub langit ya. Kutub langit. Nah, ternyata ketinggian kutub langit ini kalau diamati oleh pengamat ya. Ini ketinggian ini misalkan bidang horizon ya. Ini bidang horizon. Ketinggian kutub langit ini sama dengan bintang pengamat. Bintang pengamat ya. Jadi ketinggian kutub langit itu sama dengan bintang pengamat. Nah, sekarang kita bisa menggabungkan nih kalau udah tahu teorinya ini ya, antara koordinat
gabungan koordinat horizon dan ekuatorial. Oke. Kalau menggambarkan gabungannya ya gambarkan koordinat horizonnya dulu ya. Jadi ada zenit gitu ya, ada nadir, ini bidang horizon ya. Kemudian arahnya utara, timur, selatan, barat kan. Kemudian kita gambarkan posisi kutub langit ya. Jadi tadi kan ada lintang pengamat kan. Lintang pengamat itu sama dengan ketinggian kutub langit ya. Jadi kalau lintangnya utara, ya kutub langit utaranya ada di atas horizon gitu ya. Kalau lintang selatan, kutub langit selatannya yang ada di atas horizon. Jadi kalau ini aku menggambarkan untuk pengamat di belahan bumi utara. Tapi untuk belahan bumi selatan nanti gambarnya kayak gini. Kutub langit selatannya di atas horizon di arah timur gitu ya. Kutub langit utaranya ada di bawah horizon. Jadi ketinggian kutub langit utara itu bisa bisa menggambarkan lintang pengamat ya. Kalau ketinggian kutub langit utaranya itu positif, berarti dia ada di atas horizon atau dia ada di lintang utara gitu. Tetapi ketika kutub langit utaranya ini ada di bawah horizon, maka lintang selatan gitu pengamatnya. Nah, kalau di sini aku menggambarkan pengamat ada di lintang utara. Kemudian kita gambarkan bidang ekuator. Bidang ekuator itu lokasinya 90 derajat dari kutub langit ya. Jadi di sini ada bidang ekuator. Ini bidang ekuator. Oke, ini bidang ekuator. Oke, nah di sini bintang-bintang itu dia bisa terbit di timur gitu ya, di arah timur dan terbenam di barat itu. Begitu juga untuk titik Aries. Titik Aries itu juga berpindah-pindah lokasinya. Dia bisa di sini di timur ya, terus dia bergerak nih sampai ke meridian, dia bergerak lagi, terbenam di barat gitu ya, terus bergerak lagi sampai ke titik terbawahnya gitu ya. Jadi titik Aries ini bergerak ya. Titik Aries atau titik vernal equinox itu dia mengalami terbit dan terbenam, dan periodenya antara meridian ke meridian lagi itu 1 hari series. Jadi sebenarnya kan yang berotasi itu buminya ya. Bintang-bintang sama titik Aries itu sebenarnya diam, tapi buminya berotasi gitu. Nah, karena rotasi bumi ya menyebabkan seolah-olah bintang dan titik Aries ini dia bergerak, ada gerakan harian gitu. Di mana periode dari gerak harian ini kalau dari meridian sampai meridian lagi ya sama dengan periode rotasi bumi yang nilainya adalah 23 jam 56 menit. Nah, karena tadi untuk koordinat ekuatorial itu menggunakan apa namanya RA sama deklinasi ya, untuk keperluan praktis di lapangan pengamatan langsung gitu ya, itu agak susah kalau kita menggunakan koordinatnya RA dan deklinasi. Maka dari itu untuk koordinat gabungan ini koordinatnya adalah ada yang dinamakan sudut jam, ada yang dinamakan
sudut jam dan deklinasi. Jadi koordinatnya itu adalah sudut jam, atau bahasa Inggrisnya ya hour angle ya. Atau HA. Ini diukur dari meridian ke arah barat ya. Kemudian koordinat yang kedua ya deklinasi ya. Oke, nah misalkan ada bintang di sini gitu ya. Dia bisa diukur gitu ya. Koordinatnya itu berarti kita bisa menggunakan koordinat HA kan. Sudut HA-nya itu diukur dari meridian. Meridian itu adalah garis yang menghubungkan utara, zenit sama selatan ya. Dari meridian diukur ke arah barat, berarti ke arah sini. Ini adalah sudut jam atau HA. Kira-kira kalau dari gambar ini ya sekitar 2,5 jam ya. Sedangkan deklinasinya kalau dari gambar ini ya kira-kira 45 derajat ya, positif ya. Gitu. Nah, sudut jam ini nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau ukurnya ke arah barat, dia positif. Kalau ukurnya ke arah timur, dia negatif. Gitu. Tuh, itu tentang gabungan antara koordinat horizon dan ekuatorial. Oke, mungkin kita lihat aja di soalnya ini ya. Berapakah ketinggian maksimum bintang yang mempunyai deklinasi 50 derajat ketika diamati oleh pengamat di lintang 45? Nah, ini bisa kita selesaikan ya dengan ini ada dua cara ya. Cara pertama, kita bisa menggambarkan koordinatnya. Sorry, tata koordinat yang di gabungan tadi. Jadi gambarkan dulu koordinat dari horizontalnya, zenit, nadir, utara, timur, selatan, barat gitu ya. Kemudian gambarkan lintang pengamat. Lintang pengamatnya adalah 45. Ini adalah KRO, ini adalah KRS. Oke, berarti ekuatornya ke arah mana? Oke, nah deklinasi bintang itu 50. Jadi dia akan kira-kira dia akan gerak areanya itu akan seperti ini. Dia bergerak dari sini, ternyata dia sirkumpolar. Dia nggak pernah terbit dan nggak pernah terbenam. Dia bergerak ke arah sana gitu, sampai ke bawah sini. Dan deklinasinya itu 50, berarti dari sini sampai ke sini itu 50 nih. Ini adalah 50 derajat. Deklinasi ya. Ini lintang pengamatnya 45. Tuh. Oke, nah setelah itu kita akan menentukan nih berapa ketinggian dari bintang ini gitu. Ketinggian maksimumnya gitu ya. Oke, nah ketinggian maksimumnya itu terjadi ketika di sini nih. Ini gambarnya
agak jelek ya. Ketinggian maksimumnya itu ada di sini. Ini ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimum. Oke, nah untuk menentukan ketinggian maksimum ya kita bisa menentukan ini dulu nih. Ini kan 45. Dari kutub langit utara sampai ke ekuator, ini ekuator ya. Ini juga 45 nih. Di sini sampai sini 45 juga. Maka panjangnya ini juga 45 kan ya. Ini 45 dari zenit sampai ke ini zenit kan, sampai ke sini itu adalah 45 nih. Kalau dari posisi tertingginya ini 50. Berarti dari sini sampai ke sini itu adalah 50 kan ya. Ini zenitnya di sini. Oke. Nah, ketinggiannya ya berapa nih kira-kira? Kalau ketinggian maksimumnya itu kan terjadi dari sini ya sampai ke sini kan ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, karena dari sini sampai ke sini itu 180 derajat ya, ketinggian maksimumnya ini ya 45 ditambah panjang ini gitu ya. Atau bisa juga, ini kan 180 ya, kurangin aja dengan ini, panjang ini. Kira-kira ya 85 gitu. Di Hmax itu, kalau udah digambar ya, bisa kita tuliskan 180 derajat dikurangi dengan 95. Atau sekitar 85 derajat. Ini ketinggian maksimumnya dari bintang ini. Oke, nah cara kedua lebih simpel nih, cara kedua. Ini Hmax. Itu kita gambarkan dua dimensi aja. Ini kutub utara, ini ekuator, ini kutub selatan ya. Kemudian pengamat ada di 45. Ini pengamatnya ada di 45 derajat. Bintangnya deklinasinya 50. Ini arah bintangnya. Nah, kemudian untuk menentukan ketinggiannya, ya kita bisa menghitung ini kan, jarak zenitnya kan. Kita akan menentukan sudut yang ini. Sudut yang ini. Ini sejajar dengan ini ya. Tentukan sudut ini. Ini adalah jarak zenit. Jarak zenit itu, karena ini adalah 50 derajat ya, maka jarak zenitnya itu sama dengan yang ini kan. 50 kurang 45. 5 derajat. Nah, ketinggian maksimum terjadi ketika konfigurasinya kayak gini. Jadi 90 dikurang dengan Z itu ya. Sama juga 85 ya hasilnya. Tuh. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan ya, ditanyakan aja.